kembali kepada apa yang saya ingin bicarakan. Tuhan mau supaya di hari Natal ini kita bersatu di dalam pujian kepada Tuhan. Amin. Saya lihat tadi sepanjang mulai awal Natal, ya, acara Natal, selalu yang ditekankan adalah mari kita menyembah Dia. Amin. Amin. Karena itu memang sesuatu yang penting. Amin. Tidak peduli keadaan saudara. Amin. Amin. Saudara tahu bahwa kabar Natal itu diberitakan, ya. Kabar Natal itu diberitakan bukan kepada para pemimpin agama. Karena itu hati-hati kalau saudara pemimpin agama, pengurus daerah, pengurus wilayah, gembala sidang. Karena berita Natal bukan untuk mereka, ya. Sebenarnya untuk semua orang. Tapi yang menyambut berita Natal itu adalah para gembala. Ya. Para gembala adalah kelompok yang sebenarnya tersingkir, Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah kelompok yang sebenarnya dalam pandangan para ahli Taurat itu kelompok yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi yang luar biasa berita Natal disampaikan kepada mereka. Amin. Ya. Artinya siapapun kita dapat menerima kabar Natal bagi kehidupan kita. Ya, karena Yesus datang untuk semua orang. Amin. Yesus datang untuk siapapun. Ya, dan saya dan saudara harus menyambut Dia dengan benar. Amin. Amin. Dan saya percaya cara menyambut yang benar bukan baju baru. Cara menyambut yang benar bukan cookies penuh di meja saudara. Cara menyambut yang benar adalah memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Nah, memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu bukan soal nyanyi. Ya, saya mendengar khotbah dari pendeta Chris Manusama. Dia mengatakan dia bergumul dengan gereja setelah kerusuhan Ambon. Ya, karena dari 2000-an jemaatnya merosot menjadi 700. Bayangkan 2000-an 700. Ya, 700 sebenarnya masih banyak juga, tapi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau dia kerjakan. Ya, ada sesuatu yang Tuhan mau dia kerjakan. Jadi dia bergumul untuk gereja. Nah, orang Ambon, ada orang Ambon di sini boleh angkat tangan? Ada darah Ambon? Ya, asal jangan darah kotor saja. Ya. Nah, orang Ambon itu kan pintar nyanyi, betul? Dikenal di seluruh Indonesia orang Ambon pintar menyanyi. Jadi dia berpikir orang Ambon sudah menyanyi. Tapi satu hari dia duduk di kantornya. Dia sedang duduk dan dia sedang bergumul dengan pelayanan. Mendadak dia dengar di lobi dari kantornya itu ada orang nyanyi teriak-teriak sambil mama bakar sagu, mama tak bakar dengan sagu-sagu. Dia kaget, siapa yang menyanyi sembarang? Dia keluar. Dia kaget ternyata orang gila yang sedang menyanyi. Suaranya bagus. Dan waktu dia balik ke kantor, saudara, dia minta satpamnya tolong untuk bawa orang ini keluar. Dia masuk kembali ke kantornya. Tuhan bilang, kalau soal menyanyi, orang gila juga bisa menyanyi. Ya. Jadi saudara jangan jadi orang Kristen hanya bilang kita tahu menyanyi kok. Paduan suara kita dengar, kita yang latih. Belum tentu engkau memuji dan menyembah Tuhan. Saya berani bilang, ya, orang bisa menyanyi, tapi ada perbedaan antara orang yang menyanyi dengan memuji Tuhan. Ya, kalau saudara nonton di televisi ada banyak penyanyi bagus dengan suara bagus, ya. Hampir semua suku sekarang sudah mulai dikenal dengan nyanyian suara yang bagus, ya. Tetapi untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan, untuk bersatu dalam pujian penyembahan, dan saya ingin bicara tentang bersatu memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah kesatuan dengan Tuhan. Amin. Ya, ini bukan sekedar hanya tahu menyanyi.
pujian, dari penyembahan itu, kata-kata kuno itu dimunculkan dari kejadian. Ya, orang membuat kata itu tidak kebetulan dalam dunia kuno. Jadi saudara tahu bahwa kata untuk menyembah itu dalam bahasa Yunani proskuneo. Proskuneo itu punya latar belakang, saudara. Ya, proskuneo itu adalah kata yang muncul dari gambaran seorang bapak yang punya anjing yang dia sayang, ya, yang paling dia cintai, yang dia beri makan, dia rawat, dia sayang sekali, ya, anjing itu. Dan kemudian dia pergi ke kota yang lain berhari-hari. Waktu dia datang kembali, waktu dia turun dari mobilnya atau dia turun dari mobil, anjing itu akan datang dan mulai melompat mengelilingi dia, senang sekali goyang ekor. Proskuneo atau menyembah itu gambarannya seperti itu. Kedekatan, keintiman. Ya, mungkin kalau saudara pernah dengar berita ya lupa nama. Ya, ada filmnya itu. Ada anjing di Jepang, iya, Hachiko. Hachiko yang tunggu tuannya sampai mati. Saudara bayangkan. Ada banyak sebenarnya kisah-kisah anjing yang setia. Anjing dianggap binatang yang paling setia di dunia. Ya. Dan tahukah saudara bahwa itu punya latar belakang seperti itu? Kalau saudara punya anjing, saya punya 3 di rumah. Ya, memang 2 ras, 1 di kampung. Tapi saya punya 1 Siberian Husky. Bapak Ibu saudara, saya dulu selalu berpikir dengan istri kalau pelihara anjing, ya tujuannya untuk jaga rumah. Ya. Tapi kemudian anjing saya ini Siberian Husky, 1 Golden Retriever. Siberian Husky ini ternyata dia tidak tahu gonggong. Ya, dia tahu mengaum. Jadi kalau ada pengumuman, karena dekat di lingkungan rumah saya gereja Gemim, itu mereka pengumuman di kolom itu yang kampung sudah dia ngaum juga. Nah, yang Siberian Husky dia tidak tahu, dia ikut tapi fals. Tapi saya suka dari dia. Kalau saya pulang seperti ini, nanti besok saya pulang, begitu saya turun mobil, dia akan datang, dia lompat, dia peluk saya, dia cinta. Nah, kita bersekutu dengan Tuhan, ya, kita bersekutu dengan Tuhan, harusnya momennya di Natal ini seperti itu. Itu sebabnya Natal yang benar itu berjumpa dengan Tuhan. Natal yang benar. Bahkan sebenarnya Kristus sama juga bilang doa itu bicara tentang mencium orang yang dicintai. Ya, mencium. Saudara mencintai Tuhan, saudara berkata mencintai Tuhan, saudara harus mencium dia dalam tanda kutip, ya, bukan fisik, tapi kedekatan, keintiman. Ya. Nah, Tuhan mau supaya saya dan saudara di hari Natal ini adalah orang Kristen yang intim dengan Tuhan, bukan sekedar tahu gereja, bukan sekedar tahu menyanyi, tapi kenal Tuhan dengan baik. Kristus sama memberi lelucon begini. Kalau saudara pergi ke mall atau supermarket atau mall di Manado, saudara turun dari mobil, saudara pergi ke mall, saudara langsung cium satpam. Saudara cium satpam? Tidak kan? Saudara tidak kenal dia. Saudara hanya mencium orang yang saudara kenal. Dan dengan Tuhan pun Tuhan mau seperti itu. Di hari Natal ini kita bicara tentang supaya semua menjadi satu. Dalam satu sisi manusianya, tetapi di sisi lain Tuhan mau supaya kita menyatu dengan dia. Kenapa? Seringkali kita menganggap bahwa Tuhan itu sempurna. Itu benar, pandanganmu benar. Tapi tahukah saudara, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Karena dia ingin punya teman sekutu. Amin. Dia ciptakan kita serupa dan segambar dengan dia, supaya kita menjadi teman sekutunya. Amin. Dan waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah kehilangan teman sekutu. Allah kehilangan saya dan saudara. Dia ingin cari kita. Amin. Itu sebabnya Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, Allah mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Allah cari saudara. Allah bukan cari yang kita merayakan Natal, tapi Allah betul-betul mau supaya saya dan saudara
berjumpa dengan Dia, mengalami Dia, mengalami kuasanya, mengalami kebaikannya. Karena itu yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Dia terus mencari, dia menyebut nama saudara, dia tahu saudara, dia kenal saudara. Saya tidak kenal saudara, tapi dia kenal saudara. Amin. Dia sudah memanggil engkau untuk kembali bersekutu dengan Dia, bersatu dengan Dia. Yesus berdoa ini, ya. Tadi saya sudah bilang kepada saudara, kalau kita berdoa, Yesus jawab. Kalau Yesus berdoa, siapa yang jawab? Kita yang harus jawab. Karena itu jangan lihat merek gereja. Amin. Jangan lihat papan nama gereja. Lihat bahwa kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya kita bersatu. Itu sebabnya Rahmat Manulang berkata, gereja atau hamba Tuhan yang tidak mau bersatu, sebenarnya itu adalah hamba Tuhan yang perlu bertobat, karena dia tidak mau menjawab doa Yesus. Yesus berdoa supaya kita satu, dan kita yang tidak mau. Itu kan jahat. Tuhan mau kita bersatu. Amin. Nah, mari kita akan belajar dua hal malam ini. Bersatu dalam pujian penyembahan yang mengubahkan segala sesuatu, yaitu kita sadar bahwa saya dan saudara dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara perhatikan ayat yang tadi kita baca, di situ dikatakan yang berkenan kepadanya. Saudara, luar biasa, kabar Natal itu disampaikan kepada para gembala, dan Tuhan berkata yang berkenan kepadanya. Tadi saya sudah sedikit singgung. Kalau saudara tahu bahwa orang Yahudi, secara khusus para ahli Taurat, ya, para ahli Taurat selalu menganggap bahwa orang pengembala, pelacur, pemungut cukai itu tidak masuk surga. Ya, kenapa mereka bilang? Kenapa para gembala tidak masuk surga? Karena para gembala waktu mereka makan tidak cuci tangan, jadi tidak layak, tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita baca ayat firman Tuhan tadi, kabar Natal kepada mereka yang berkenan kepadanya. Amin. Amin. Yang luar biasa kata yang dipakai bahasa Yunani adalah eudekeha. Eudekeha itu bukan saja berkenan, tapi dipilih. Amin. Tadi saya sudah bilang, bayangkan orang Yahudi tunggu Mesias ribuan tahun. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara pasti pernah pergi ke apa yang disebut dengan tembok ratapan. Di tembok ratapan itu ada lubang-lubang, dan banyak orang Yahudi masih terus berdiri di tembok itu dan berdoa. Apa isi doa mereka? Datanglah Mesias, datanglah Mesias. Kenapa? Karena Mesias datang, mereka tidak menyambutnya. Mereka tidak membuka hati. Itu sebabnya saya ingin katakan kepada saudara, tidak peduli keadaan, tidak peduli apapun statusmu, apapun keadaanmu. Mungkin malam ini engkau ada di hari Natal ini, engkau baru saja berbuat dosa tadi pagi. Saya mau katakan, kalau engkau datang dengan sungguh-sungguh, engkau adalah orang yang berkenan kepadanya. Amin. Karena Tuhan tidak melihat masa lalu kita, Tuhan melihat masa depan kita. Amin. Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Kalau engkau ada, saya mau katakan tidak kebetulan, Tuhan mengasihi engkau. Amin. Sehingga kabar Natal ini diberitahukan kepada saudara. Amin. Karena Tuhan punya rencana bagi hidup. Amin. Tuhan punya rencana bagi hidup kita. Ya. Yang penting kita mau membuka hati. Persoalannya, kenapa orang Yahudi, kenapa ahli Taurat, para pemimpin agama tidak bisa mengenal Tuhan? Waktu Yesus datang, mereka tidak bisa mengenal bahwa inilah Mesias yang mereka sedang nantikan. Karena kekerasan hati mereka, karena kesombongan mereka, itu menghalangi mereka. Hati-hati, saudara. Kita bisa tidak berjumpa dengan Tuhan oleh karena kekerasan
dan kesombongan. Karena itu Tuhan mau supaya di hari Natal ini kita yang dilayakan oleh Tuhan, kita harus belajar untuk menyembah Dia. Amin. Saudara dan saya harus belajar untuk menyembah Tuhan. Amin. Menyembah Dia karena Dia yang terbaik. Kalau kita belajar untuk menyembah Dia, hidup kita tidak sama lagi. Amin. Saya waktu menulis khotbah ini, Tuhan ingatkan tentang gembala. Saya waktu tulis muncul pikiran begini. Saya membayangkan aneh, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat sangat bangga dengan Daud. Ya, sampai bendera Israel pun dipakai bintang Daud. Saking bangganya. Tetapi yang luar biasa, kalau kita belajar tentang Daud, Daud adalah gembala. Mereka lupa bahwa gembala dipilih Tuhan. Manusia bisa bilang tidak dipilih Tuhan, engkau tidak layak, tapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Amin. Daud juga ada orang yang tertolak. Kalau saudara teliti Alkitab dengan baik, bayangkan ada seorang pemimpin besar, yaitu Samuel, datang ke rumahnya untuk berjumpa, untuk melantik seseorang menjadi menggantikan Saul. Ini Samuel ini orang penting, ya. Hanya di dunia ini hanya Yesus dan Samuel yang punya 3 gelar yang sama, yaitu nabi, ya, hakim, dan juga imam, ya. Tidak ada orang lain. Bayangkan datang di rumah Isai, dan Alkitab mengatakan bahwa Daud disuruh oleh orang tuanya, oleh saudara-saudara jaga kambing 2-3 ekor, artinya hanya 5 ekor, ya. Karena memang mereka orang sederhana. Kenapa Allah pilih Daud? Alkitab mengatakan dari mudanya Daud sudah belajar menyembah Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau saudara yang mau berkenan kepadanya, caranya sederhana, menyembah Tuhan. Kalau saudara mau betul-betul bersatu dengan Tuhan, tidak cara lain, bukan Taurat, bukan hukum yang lain, belajar untuk menyembah Tuhan. Dan saudara tahu kisah Daud, dari padang pengembalaan Tuhan bawa ke istana. Dari padang pengembalaan Tuhan bawa ke istana. Tuhan angkat dia. Daud bukan manusia sempurna, tapi kenapa Tuhan suka dengan Daud? Kenapa? Karena dia adalah seorang pemuji. Bahkan dia membuat kemah Daud. Di dalam kitab Amos dikatakan bahwa akan lagi didirikan kemah Daud. Itu bicara tentang pujian penyembahan, ya, didirikan. Bahkan di dalam Kisah Rasul juga dibicarakan lagi waktu sidang di Yerusalem, diangkat kembali bahkan ada Tuhan akan mendirikan lagi kemah Daud. Dan saya dan saudara yang bilang kita bilang kita pujian penyembahan, Daud sudah lakukan itu. Dia buat kemah Daud, dia bangun tim untuk menyanyi 24 jam. Bayangkan, ada seorang penghadap berkata Tuhan tidak marah, ya. Padahal dia ada kemah suci, dia bangun lagi kemah Daud untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan suka orang yang tahu menyembah Tuhan. Amen. Dan Daud, karena dia tahu menyembah Tuhan, Tuhan berkenan kepadanya. Saya mau katakan luar biasa. Kita semua yang ada malam ini lebih baik dari Daud, betul? Kita tidak pernah bunuh orang, Daud bunuh suami orang. Kita tidak pernah rampas istri orang, Daud rampas istri orang. Tapi kenapa? Karena dia punya hati suka untuk menyembah. Dia punya hati untuk suka bersatu dengan Tuhan, memuji Tuhan, intim dengan Tuhan. Tuhan sayang dia, saudara. Ya. Kalau saudara tahu menyembah Tuhan, saya berani berkata hidupmu tidak sama. Saudara boleh coba. Daud boleh jatuh, dia bangun lagi. Tapi perkenanan Tuhan terus ada, karena dia punya hati adalah hati penyembah. Ya, dia punya hati adalah hati yang menyembah. Jangan hanya tahu menyanyi, karena tahu menyanyi itu bisa dari mulut saja, tidak datang dari hati. Tuhan berkenan kepada penyembahan kita yang lahir dari hati. Yang luar biasa, Tuhan juga tidak dengar suara. Ya.
Amin. Mungkin sudah bilang Pak Pendeta, saya ini suka untuk pujian penyembahan, tapi kita punya suara paling fals. Saya mengatakan Tuhan tidak dengar suara, Tuhan lihat hati. Kenapa? Saya pernah dengar kisah nyata. Ada seorang anak Tuhan yang punya rumah lantai 2, dan dia sedang duduk santai begini. Mendadak dia dengar pengamen ada menyanyi di depan rumah di lantai 1. Wah, suaranya merdu sekali. Dan kebetulan pengamen itu nyanyi lagu rohani. Ya, dia bilang, wah, ada suara bagus sekali. Pemilik rumah itu merasa tidak tenang, dia langsung turun. Dia bawa uang 50.000. Biasanya kok orang kasih pengamen kan cuma 2.000 lah. Ya. Tapi saya tadi malam agak beda, saya 10.000. Karena mereka menyanyi lagu Natal di kapal Mary Kerate tadi malam. Saya kasih, suaranya bagus sekali, anak-anak muda. Ya. Tapi kembali kepada kisah ini, dia turun dari kamu. Kamu punya suara bagus sekali. Coba nyanyi lagi satu lagu rohani yang bagus. Dan pengamen ini mulai menyanyi. Dia kaget, suaranya fals. Waktu dia berterima kasih, dia tidak kasih salah, tapi dia berterima kasih setelah selesai. Dia jalan ke dalam. Tuhan bicara kepada dia. Tuhan bilang begini, coba kamu lihat, kamu baru lantai 2 saja dengar suaranya merdu, apalagi saya di surga. Saudara, Tuhan senang. Mulailah setiap pagi dengan memuji dan menyembah Dia. Tadi pagi saya bicara di sini tentang Maria. Kenapa Maria diberkati Tuhan? Dia mengambil keputusan untuk memuji Tuhan. Ambil keputusan dalam hidupmu. Mulai saat ini memuji Tuhan. Amin. Amin. Bangun pagi jangan dulu periksa Facebook dengan WA. Bangun pagi ambil HP. Kalau saudara punya suara tidak baik, putar lagu rohani, kemudian mulai menyanyi dan menyembah Tuhan. Saya lakukan itu. Dari tahun 2000 kerusuhan, karena saya pernah alami kerusuhan di Ambon. 2000 COVID jadi, saya tidak ada pelayanan, saya hanya di rumah dengan keluarga. Tidak tahu mau kemana. Dan Tuhan mendorong saya untuk mengambil keputusan untuk cari Dia. Saya pendeta, saya dosen. Tapi kadang-kadang kita dosen pendeta ini bukan Alkitab, cuma mau cari khotbah, menyanyi karena kewajiban dan sebagainya, bukan keintiman. Padahal yang Tuhan inginkan itu keintiman. Amin. Tuhan mau. Jadi kami ambil keputusan dalam keluarga tiap pagi 1 jam kami menyanyi, menyembah Tuhan. Dan saya mesti akui anak-anak saya juga tidak bisa ikuti, karena saudara biasanya hal-hal rohani baru 15 menit seperti 3 tahun. Tapi mereka belajar untuk tunduk dengar. Dan kami dari tahun 2000, ya, kami mulai baca Alkitab 1 hari 2 pasal, pagi 2 pasal, malam 2 pasal. Kami sudah selesai Kejadian sampai Wahyu, sekarang lagi sudah dari Matius sampai Wahyu, kemudian sekarang sampai di Bilangan. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, waktu kami mengambil keputusan untuk memuji Tuhan, Tuhan mulai melakukan mujizat. Yesus berkata, kalau aku ditinggikan. Memang itu ayat yang bicara tentang Yesus mati di atas kayu salib, jangan sembarangan ditafsirkan. Tapi saya percaya kebenarannya adalah kalau Dia ditinggikan, Dia yang akan menarik berkat dalam hidup kita. Amin. Kenapa berkat terhalang? Karena kita terlalu sibuk. Ya, saya punya istilah yang seringkali saya pakai adalah kita terlalu banting tulang sampai flu tulang. Kita terlalu banyak putar otak sampai stres. Padahal kalau kita kembali kepada tujuan utama Tuhan ciptakan kita itu memuji Tuhan, berkat akan mengalir. Amin. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tadi saya bilang Daud tadi, Tuhan bawa dia hanya memuji Tuhan. Dia tidak dipercaya, tidak dihargai dalam keluarga, tapi Tuhan melihat hatinya dan Tuhan bawa dia ke istana. Dia jadi raja yang luar biasa. Bukan saja dia jadi raja, Tuhan memberkati dia luar biasa. Tidak ada raja Israel
bahwa Tuhan akan berkati dia sampai keturunan yang paling jauh. Dan malam ini kita semua rayakan keturunannya, yaitu Yesus. Yesus keturunan Daud. Dari seorang yang tahu menyembah Tuhan. Saya beberapa waktu lalu khotbah di Kecamatan Ibu di Halma. Saya bilang seringkali kita sibuk meninggalkan warisan buat anak-anak, tapi kita tidak pernah meninggalkan warisan iman, keteladanan rohani sungguh-sungguh dengan Tuhan. Padahal warisan bisa habis, betul? Ya, kalau inflasi terjadi, saudara punya uang 100 juta bisa jadi cuma 100.000. Tapi kalau engkau meninggalkan warisan iman, apapun terjadi, mereka akan kuat menghadapi hidup ini. Saudara pasti sudah tahu, beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi berkata bahwa 2023 gelap. Banyak negara sedang ketakutan. Ya, ada 20 negara yang sedang antri di IMF untuk meminta pinjaman. Sri Lanka sudah bangkrut dan presidennya dikejar dan lari meninggalkan istana kepresidenan. Kita puji Tuhan karena banyak orang berdoa buat Pak Jokowi, sehingga dengan hikmat Tuhan dia bisa memimpin negara ini melewati COVID. Dan itu diakui oleh PBB. Jadi saudara, kelompok yang tidak mengakui Jokowi itu keterlaluan. PBB sendiri mengakui. Dari semua pemimpin dunia, hanya ada 6 pemimpin dunia diakui bisa membawa negaranya lewat. Salah satunya Jokowi. Dan Jokowi dipercaya untuk dipercaya oleh PBB untuk masuk dalam kelompok 6 pemimpin negara untuk membawa dunia ini melewati krisis atau inflasi. Ya, saudara tahu bahwa di Eropa sendiri sudah mulai surut. Keluarga mertua saya, mama mertua saya, ibu Padoma, ya, dia punya 9 saudara di Belanda. Dan saudara kami dengar kabar mereka sendiri sekarang sudah mulai tanam sayur. Orang Belanda sudah mulai bikin kebun, karena Eropa pun sudah mulai surut. Tapi apa yang kita bisa lakukan sebagai orang percaya? Kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan kita untuk memuji dan menyembah. Maka saudara akan melewati dan kita dilayakkan. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya banyak dosa, banyak kesalahan. Saya mau katakan, belajar dari firman Tuhan bahwa para gembala yang dianggap tidak layak dilayakkan. Para gembala yang dianggap tidak layak dilayakkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya itu juga akan terjadi dalam hidup. Kalau engkau sungguh-sungguh mau datang untuk menyembah Dia. Yang kedua, ya, bersatu dalam pujian penyembahan yang mengubahkan segala sesuatu. Karena apabila kita berjumpa dengan Dia, maka hidup kita tidak sama lagi. Amin. Perhatikan para gembala. Bukan saja mereka dilayakkan, tapi Alkitab mengatakan waktu mereka bertemu dengan bayi Natal, mereka kembali dan memuji Tuhan. Ya, mereka kembali dengan sukacita memuliakan Tuhan. Ya. Mereka bangga, ya, karena mereka berjumpa dengan juru selamat, yaitu bayi Natal. Nah, saya mau katakan, kenapa kita perlu kembali kepada tujuan Tuhan menciptakan kita? Karena kalau kita mulai belajar untuk menyembah Tuhan, kita mulai membuka diri untuk menyembah Tuhan, kita mulai mengambil waktu untuk menyembah Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berbeda. Amin. Orang-orang yang tahu menyembah Tuhan hidupnya berbeda. Masalah masih ada karena kita hidup di dunia yang berdosa. Tapi engkau akan melewati bersama Tuhan. Engkau akan melewati itu bersama Tuhan. Ya, kata yang dipakai untuk sambil memuji Allah adalah aheneo. Aheneo itu mempunyai arti, saudara, memberi pujian, penghormatan. Saudara, waktu saudara menyanyi, ya, tadi saya sudah bilang, kalau menyanyi orang gila juga bisa. Tapi kalau saudara betul-betul memuji Tuhan, harus
harusnya itu adalah penghormatan. Amin. Penghormatan kepada Tuhan. Seringkali kita, secara khusus kita di gereja-gereja Pentakosta karismatik, ya kadang-kadang gereja memaksa dalam tanda kutip pemimpin altar menentukan suasana ibadah. Sehingga seringkali kalau pemimpin altar salah atau tidak, nanti habis ibadah, nah ini pimpin kuari ini kok tidak naik. Kenapa yang mau naik? Seringkali kita mau seperti itu, ya. Padahal harusnya pujian penyembahan itu seluruh jemaat, betul tidak? Seluruh kita. Karena Tuhan tidak membedakan, oh itu tanggung jawab pemuji, jemaat tidak perlu bertanggung jawab. Kita semua, kenapa? Karena waktu kita datang di dalam ibadah, kita datang di dalam gereja, hanya ada satu tujuan, yaitu untuk menyembah Tuhan. Amen. Itu sebabnya kalau saudara dari gereja Pentakosta atau karismatik, jangan tunggu pemimpin pujian dulu. Angkat tangan, saudara angkat tangan. Turun tangan, saudara turun tangan. Lencang kanan, saudara lencang kanan. Saudara, upacara 17 Agustus. Harusnya saudara merespon karena saudara menghormati Tuhan. Amin. Saudara mengasihi Tuhan. Harusnya karena saudara tahu Tuhan baik. Ya. Saudara, saya mau katakan ada satu prinsip. Kalau saudara yakin Tuhan baik, dia akan menjadi Tuhan yang baik bagi kau. Ya. Karena itu harusnya kalau pemimpin pujian sudah bilang, mari kita angkat pujian, Yesus baik, tidak perlu lagi saudara disuruh angkat tangan. Saudara akan angkat tangan. Amin. Karena Tuhan baik. Kalau saudara masih sehat sampai malam ini, Tuhan baik. Amin. Banyak temanmu sudah stroke, banyak temanmu sudah mati. Jadi kalau engkau masih sehat, tidak ada cara lain selain Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan baik. Ya. Karena itu Tuhan mau supaya kita memberi penghormatan kepada Dia, penghargaan kepada Dia dalam pujian penyembahan kita. Ya. Kita tidak perlu menunggu diperintah. Ya. Kita tidak perlu menjadi penonton. Saya lihat ada banyak umat Tuhan tidak di sini, tapi di sana dan di sana. Kalau orang menyanyi menyembah Tuhan, dia taruh tangan. Dia lihat plafon, oh ini gereja plafon belum ada. Aduh, di tembok di sana. Saudara bukan pengawas. Saudara datang di sini untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Para gembala pulang dari berjumpa dengan banyak orang, hidup mereka berbeda. Saya berani tantang saudara, 6 bulan saudara belajar, tiap pagi mulai menyembah Tuhan, malam saudara menyembah Tuhan. Saya bicara ini karena saya alami. Ya, beberapa bulan lalu saya seminar di Kau di Waiteto, dan Tuhan melawat jemaat kecil, lebih kecil dari situ. Dan di situ Tuhan mengajak saya untuk ambil waktu daripada malam-malam habis berjalan mungkin pulang main HP, tidak tahu bikin apa, lihat orang status mau komen, sabar, tidak boleh kan saya pendeta. Saya ambil keputusan tiap malam menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu hidup ini anugerah. Amin. Saya tahu saya masih sehat. Saya sudah 54 tahun, jalan 55 Maret depan. Saya sudah 55, tapi saya masih sehat. Semua sehat, tekanan darah sehat, ya, asam urat sehat, gula sehat, semua sehat. Saya masih makan RW, saya masih makan kepala babi. Memang tidak tiap hari, tapi saya masih bisa menikmati. Karena menikmati itu karunia. Jadi saya selalu kalau malam saya doa, karena sekaligus olahraga, saudara, karena penelitian di Inggris, kalau saudara satu hari jalan setengah jam, saudara tidak akan kena stroke dan jantung. Jadi saya ambil keputusan berdoa, saya buka TV, kebetulan TV saya
ada sambung dengan speaker, sambung dengan YouTube, saya putar lagu penyembahan, saya jalan-jalan di dalam ruang tamu dan teras belakang. Saya menyembah Tuhan supaya saya sehat, ya, dan saya bisa hitung di jam saya berapa langkah, karena katanya untuk sehat 3.000 langkah, jadi saya jalan, ya. Tapi teristimewa, saya selalu berkata, Tuhan Engkau baik, Kau terlalu baik. Kalau saya masih ada, itu anugerah. Saya masih sehat, itu anugerah. Dan kita tidak boleh lupa bahwa kita semua ada karena anugerah. Saya percaya para gembala itu pulang, mereka memuji Tuhan karena mereka menyadari kalau mereka dikunjungi oleh malaikat itu anugerah. Itu anugerah. Saya akan mengakhiri dengan satu kisah yang saya nonton. Ada satu orang pendeta, potongan video singkat. Ada seorang pendeta menceritakan satu kisah. Dan terbuka aja, saya waktu menonton video itu saya menangis. Kisahnya sederhana. Satu hari di satu sekolah Kristen, ibuku guru ini SD, dengan anak-anak yang masih kecil, ibu guru ini minta. Dia berkata kepada mereka, anak-anak, coba kamu gambarkan kasih Tuhan itu seperti profesi papamu. Ya. Dan kemudian seorang anak berdiri dan dia berkata, Allah itu seperti dokter, karena papaku seorang dokter. Allah selalu menyembuhkan. Oh, maksud Allah, papa saya selalu menolong orang untuk mereka sembuh. Saya bangga dengan ayah saya. Dia duduk dan kemudian ada seorang lagi, anak berdiri dan dia berkata, papa saya seorang pengusaha. Papa saya paling murah hati. Dia seperti Allah, suka memberi dan menolong orang. Dan kemudian dia duduk dan anak yang satu berdiri dan dia berkata, papa saya adalah hakim. Allah itu seperti hakim. Dia memutuskan dengan adil. Kemudian tibalah di anak yang dapat dikatakan yang terakhir. Dan dia berdiri. Dia tidak bisa angkat mukanya. Dan dia berkata, ayah saya pembunuh. Dia memungut saya dari tempat sampah. Dan dia mengangkat saya menjadi anaknya. Sehingga saya bisa sekolah dengan baik. Kalau saudara orang Kristen yang benar, saudara tahu bahwa kita semua ini tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sampah, kita layak dihukum, kita layak dibuang, kita layak dilemparkan ke neraka. Tapi Tuhan itu mengasihi kita, diangkat kita, diubah kita, dia angkat kita, dia percaya kita, dia buat hidup kita menjadi berarti. Amen. Dia membuat hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Karena dia mengasihi kita. Amen. Dia berkenan kepada kita. Malam ini, siapapun saudara, saudara sedang dilayakkan oleh Tuhan. Biarlah hidupmu di hari Natal ini, dalam menyongsong Natal ini, keputusanmu hanya untuk menyembah Dia. Amin. Biarlah di rumahmu hanya ada pujian kepada Tuhan. Dan saya berani mengatakan rumahmu akan berbeda, rumah tanggamu akan berbeda, hidupmu akan berbeda, masa depanmu akan berbeda, segala sesuatu akan